Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat pagi yang terhormat Ibu dosen Ibu Dedeh Kurniasari dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Najla Nadi Farida sebagai moderator sekaligus presentator, dan di sini saya ditemani oleh kedua teman saya yaitu Anissa dan Maharani Oktavia Elni yang akan memaparkan materi hari ini. Untuk itu disilakan kepada teman-teman dari kelompok 5 untuk memaparkan materi hadis yang ditinjau dari kuantitas perawi. Baik, terima kasih Najla. Saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai pengertian hadis mutawatir. Jadi secara etimologi kata mutawatir merupakan isim fa'il dari kata at-tawatur, semakna dengan kata at-tatabu yang berarti beriring-iringan, yang datang kemudian atau beruntun. Seperti ungkapan kalimat tawara al-matar atau hujan yang terus-menerus. Sedangkan secara terminologi, ulama hadis memiliki redaksi yang berbeda namun mengacu pada hal yang sama, yaitu 1. Mahmud Al-Tahan mengatakan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang menurut kebiasaan jumlah banyak tersebut mustahil melakukan kebohongan. Lalu yang kedua, menurut Al-Subhi Al-Salih yang mendefinisikan hadis mutawatir sebagai hadis yang diriwayatkan oleh banyak peristiwa dalam pandangan akal dan kebiasaan mustahil sepakat berbohong. Jumlah banyaknya periwayat tersebut ada di setiap sanadnya. Yang ketiga, menurut Nur al-Din At-Tir menuturkan bahwa hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad. Jadi kesimpulan dari pengertian ketiga tokoh tersebut mengatakan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi di setiap tingkat sanadnya yang menurut akal dan kebiasaan mustahil bagi mereka untuk sepakat berbohong atau berdusta. Selanjutnya ada syarat hadis mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak periwayat. Yang kedua, menurut akal, periwayat yang banyak tidak mungkin sepakat melakukan kebohongan. Yang ketiga, jumlah periwayat yang banyak tersebut ada di setiap tingkatan tabaqat secara konsisten. Yang keempat, sandaran hadis itu pada panca indera. Maksudnya bukan berdasar pada bentuk pemikiran, penafsiran atau hasil kesimpulan perawi. Sandaran hadis pada panca indera misalnya sami'na, ra'ina atau hadasana. Selanjutnya ada hukum hadis mutawatir. Hukum hadis mutawatir wajib diamalkan. Hal ini karena hadis mutawatir memberikan pengetahuan yang bersifat daruri yang memiliki arti pasti atau wajib diamalkan. Ilmu daruri merupakan ilmu yang tidak memerlukan pemikiran karena permasalahannya sudah jelas di depan mata. Setiap muslim wajib untuk menerima dan percaya secara mutlak kebenaran dari nabi yang diberitahukan secara mutawatir. Selanjutnya ada macam-macam hadis mutawatir. Para ulama membagi hadis mutawatir menjadi 3 macam. Yang pertama adalah mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat untuk berdusta, dan secara lafaz atau matan hadis sama persis antara satu dan lainnya. Yang kedua adalah mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tetapi dapat diambil makna yang umum, atau dapat dikatakan hadis mutawatir yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut, tetapi terdapat penyesuaian atau kesamaan dalam maknanya. Seperti hadis tentang mengangkat tangan saat berdoa. Ada 100 hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangannya saat berdoa. Meskipun ada 100 riwayat yang membahas hal tersebut dengan doa yang berbeda, namun semuanya mengarahkan bahwa Nabi SAW mengangkat tangannya saat berdoa. Selanjutnya yang ketiga yaitu hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali adalah jenis hadis yang diterima secara luas dan diamalkan oleh umat Islam secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW maupun oleh generasi setelah mereka. Contoh dari hadis mutawatir amali adalah amalan salat 5 waktu, zakat, dan bulan puasa Ramadan.
Meskipun tidak ada satu hadis tertentu yang secara mutawatir melaporkan tata cara ini, tetapi amalan tersebut telah diterima dan dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia secara serentak dan turun-temurun, yang menunjukkan bahwa hal tersebut berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian materi hadis ahad akan dipaparkan oleh Maharani. Hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Secara etimologi, kata ahad berasal dari bahasa Arab yang berarti satu atau tunggal, yang menekankan pada kesatuan dalam penuturan hadis oleh perawi. Sedangkan secara terminologi, hadis ahad diartikan sebagai hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir karena hanya diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi di setiap tingkat sanadnya. Berikut ada 3 pendapat dari para ulama mengenai hadis ahad. Yang pertama, dari Mahmud Al-Tahan mengatakan bahwa hadis ahad merupakan hadis yang hanya diriwayatkan oleh segelintir perawi di setiap tingkat sanadnya, sehingga kebenarannya sangat bergantung pada kejujuran dan ketelitian perawi tersebut. Lalu yang kedua, Al-Subhi Al-Salih mendefinisikan hadis ahad sebagai hadis yang penularannya terbatas, di mana sanadnya hanya melibatkan sedikit perawi. Karena keterbatasan ini, hadis ahad tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum secara mutawatir, kecuali jika didukung oleh dalil-dalil yang lebih kuat. Lalu yang terakhir, dari Nur al-Din Al-Itar menuturkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang disampaikan oleh satu atau beberapa jalur periwayatan sehingga belum memenuhi syarat sebagai hadis yang tersebar secara luas. Oleh karena itu, keabsahannya harus ditinjau secara kritis melalui evaluasi mendalam terhadap kualitas sanad dan matannya. Nah, dari ketiga pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi pada setiap tingkat sanadnya. Karena keterbatasan jumlah perawi tersebut, hadis ahad tidak mencapai tingkat kepastian hadis mutawatir dan memerlukan kajian mendalam untuk memastikan kredibilitasnya. Nah, meski demikian, hadis ahad tetap memiliki peran penting dalam pengembangan ajaran dan hukum agama Islam. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat hadis ahad. Yang pertama, kesohihan perawi. Para perawi hadis ahad harus memiliki sifat yang adil, berintegritas moral, dan juga dabit, yaitu ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, sanad bersambung. Rantai perawi sanad hadis harus bersambung dari awal hingga akhir tanpa ada yang terputus. Nah, kemudian yang ketiga, bebas dari cacat atau ilat. Hadis tersebut tidak boleh memiliki kecacatan tersembunyi atau ilat yang dapat merusak keabsahannya. Nah, yang keempat, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Isi hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat seperti hadis mutawatir atau prinsip agama yang telah ada. Lalu yang kelima, diterima oleh ulama. Dalam beberapa kasus, hadis ahad ini harus mendapatkan penerimaan oleh para ulama yang terpercaya. Macam-macam hadis ahad. Hadis ahad, yang pertama ada hadis ahad gharib. Definisi hadis ahad gharib adalah salah satu jenis hadis ahad yang ditandai oleh keberadaannya yang diriwayatkan hanya oleh satu perawi pada suatu tingkatan sanadnya. Kata gharib sendiri bermakna asing atau jarang. Ciri khas dari hadis ini adalah sedikitnya jumlah perawi dalam rantai sanadnya, yang membuat hadis ini memiliki tingkat keterasingan di antara jenis hadis lainnya. Berikut contoh dari hadis ahad gharib. Lalu yang kedua, hadis aziz. Definisi hadis aziz adalah hadis yang sanadnya diriwayatkan oleh 2 perawi atau lebih dalam setiap tingkatannya, mulai dari sahabat hingga perawi berikutnya. Meski jumlah
perawinya lebih sedikit dibandingkan hadis masyhur, hadis aziz tetap dianggap kuat asalkan periwayatannya terpercaya dan sanadnya bersambung. Berikut contoh dari hadis ahad aziz. Hadis ahad masyhur. Definisi menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari syahartu al-amro yang berarti saya mengumumkan atau menampakkan suatu perkara. Disebut seperti itu karena penampakannya yang jelas. Lalu menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih di setiap tingkatannya, asalkan jumlahnya tidak mencapai derajat mutawatir. Berikut contoh dari hadis ahad masyhur. Kemudian ada hadis mustafid. Menurut bahasa merupakan isim fa'il dari istafado, pecahan dari kata fado alma yang berarti air yang berlimpah-limpah. Dinamakan seperti itu karena tersebar. Lalu menurut istilah ada 3 pendapat yang berbeda, yaitu yang pertama merupakan sinonim dari hadis masyhur. Yang kedua, hadis mustafid lebih spesifik dari hadis masyhur karena pada hadis mustafid disyaratkan pada kedua ujung sanadnya harus sama, sedangkan pada hadis masyhur hal itu tidak disyaratkan. Yang ketiga, hadis mustafid lebih umum atau general dari hadis masyhur, yaitu berlawanan dengan pendapat kedua. Lalu masyhur yang tidak tergolong istilah hadis masyhur. Maksudnya adalah sesuatu hadis yang telah populer atau masyhur di kalangan tertentu namun tidak memiliki syarat-syarat yang dituntut sebagai hadis masyhur. Hal itu berupa hadisnya memiliki hanya 1 sanad, lalu hadisnya memiliki lebih dari 1 sanad, dan hadisnya tidak memiliki sanad. Hukum hadis masyhur. Masyhur menurut istilah maupun yang tidak termasuk istilah tidak dapat diklaim sebagai hadis yang sahih atau tidak sahih, melainkan ada yang sahih, ada juga yang hasan, dhaif, bahkan yang maudhu. Hadis masyhur menurut istilah hadis yang sahih memiliki kriteria lebih kuat dari hadis aziz dan hadis gharib. Jadi, kesimpulan dari materi hadis ditinjau dari jumlah perawinya terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tingkat sanad dan mustahil mereka berdusta, sehingga wajib diamalkan karena memberikan kepastian. Jenisnya meliputi mutawatir lafzi, maknawi, dan amali. Sementara itu, hadis ahad tidak mencapai jumlah perawi sebanyak mutawatir, sehingga keabsahannya ditentukan oleh kualitas perawi dan sanad. Hadis ahad dibagi menjadi gharib, aziz, dan masyhur. Ada juga hadis mustafid, yang dalam beberapa pendapat disamakan atau berkaitan erat dengan hadis masyhur. Sekian pemaparan materi ulumul hadis dari kelompok 5 mengenai hadis yang ditinjau dari kuantitas perawi. Kemudian disilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya kami akan diskusikan melalui WhatsApp group. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.